panas gini enaknya nyari minuman dulu deh. Gimana ya tempat yang enak buat bersantuy? Kayaknya itu tempat ngopi deh. Ya udah kalau gitu kita coba ngopi santuy di kafe santuy. Sesantuy apa ya kira-kira? Yuk. Pemirsa, selama pandemi COVID-19 berlangsung, ini kegiatan di berbagai sektor kehidupan nyaris terhenti. Kondisi ini menyebabkan banyak anak yang putus sekolah, sekaligus juga menaikkan jumlah pencari kerja, khususnya di usia produktif 15 sampai 25 tahun. Nah, bagaimana kisah sekelompok anak muda yang kemudian bangkit mengatasi persoalan tersebut? Kita akan mengetahui sambil ngopi santuy di sana. Yuk. Pas banget ketemu di sini ya. Iya. Jam segini udah sampai sini, tapi udah gerah ya di Bandung ya? Udah gerah, makanya Ayu pengen nyantui dulu nih di warung kopi ini gitu. Kali ada minuman yang segar, ada nggak? Boleh. Istirahat dulu. Gerai NK Cafe Glass berada di Kopi Santuy, berlokasi di Jalan Gudang Utara, Bandung, yang merupakan hasil kerjasama dengan Yayasan Pamanah Rasa dan Kodim Kota Bandung. Konsep gerai NK Cafe Glass ini berbeda dengan kafe pada umumnya. Jika biasanya kafe menyajikan kopi dalam keadaan panas, NK Cafe Glass spesialis menyajikan menu kopi dingin dan kopi bersoda dengan brand produk Esko. NK Cafe Glass berada di bawah Lembaga Usaha Koperasi Nusantara Kiat Lestari atau Nukita. Saat ini Koperasi Nukita memiliki suplai bahan baku kopi Java Prencher, baik Arabica maupun Robusta, yang melimpah setiap tahunnya. Namun memiliki kendala pemasaran yang selalu tergantung pada kondisi pasar internasional. Nah, jadi Bu Dini ini udah berapa lama di UMKM? Kalau kita sih bergerak sudah dari awal tahun 2000. Nah, dari awal ada mulai berkembangnya kopi di Jawa Barat gitu. Oh, dari mulai awal berkembangnya kopi udah terjun di dunia kopi iya, gitu kebetulan ya. Jadi akhir 90-an sampai awal 2000 gitu. Nah, kebetulan saya di sini sebagai mungkin pembina petani kopi. Saya sendiri di Dewan Kopi Indonesia di bidang sebagai wakil ketua bidang UKM dan koperasi di sini gitu. Setelah pandemi ini kita memang komoditi kopi kita cukup turun ya. Oh, lumayan ya, ngaruh juga ternyata ke kopi masalah, ya. Kebetulan bukan produksi, tapi pasar. Kalau udah pasar, ke harga kan. Oh iya, betul. Nah, jadi 2 tahun ini kopi Jawa Barat, mungkin kopi nasional juga sama, itu mengalami penurunan konsumsi ya dari luar negeri. Selama ini kan kita mengandalkan untuk ekspor, terutama kita Arabica kita. Nah, karena itu kita melihat nih kalau ada, kita nggak pengen pandemi ini berlanjut, tapi kalau ada seperti ini harusnya kita mandiri. Betul. Ya kan? Harusnya kita bisa menjadi meningkatkan konsumsi kopi kita sendiri. Jadi tidak tergantung dengan ini ya, dengan ekspor kita gitu. Jadi untuk UMKM-nya sendiri seperti apa saat ini? Jadi kebetulan ini ada UKM yang memang sudah dari dulu sudah bergerak untuk mengolah gitu ya. Jadi NK Cafe Glass ini sendiri jadi industri hilir.
di Koperasi Nukita, Iya. gitu ya. Nah, Nukita sendiri sebagai produsen sampai pengolah semi bahan baku lagi. Nah, semi bahan bakunya itu jadi dari kebun ke green bean, kemudian di roasting, kemudian jadi kopi esko ini yang kita minum gitu. Nah, itu Bener-bener dari awal ya. produsennya oleh koperasi produsennya ya, pengolahnya Nukita gitu, teman. Nah, NK Boot ini untuk ujung tombaknya ya. Ya. Nah, karena untuk meningkatkan konsumsi kita butuh ini nambah pasar, terutama pasar milenial. Nah, makanya ini anak-anak NK Boot punya ide, udah di blend dengan buah, dengan gaya bir gitu ya, atau dengan sedikit cola gitu. Jadi macam-macam mereka. Itu lebih ke buat segmen mereka. Keren banget dan ternyata ngaruh banget di pasar nih. Alhamdulillah begitu. Mereka menyukai semuanya gitu kan. Jadi bukan sekedar kopi panas aja gitu kan gitu. Ini lebih kita arahnya juga nanti mudah-mudahan mereka bisa sampai take away ya. Sampai bisa mungkin lebih mudah dibawa-bawa dan didapat gitu kan. Nah, Bu Dini, ini kan enak banget. Saya tuh baru banget nyobain ya kopi yang memang rasanya beda karena ada sodanya gitu. Iya. Penasaran banget, Ayu, ini pembuatannya kayak gimana gitu? Boleh. Nanti kita silakan Teh Ayu ngobrol sama Bagus ya. Oh, boleh. Boleh, mangga. Setelah tadi ngobrol dengan Ibu Dini sambil menikmati sajian es kopi yang segar, saya jadi ingin tahu bagaimana mengolah kopi menjadi minuman dingin dengan rasa yang berbeda. Nah, Ayu ini penasaran banget karena tadi udah nyobain kopi sodanya dan enak banget. Gimana ya kira-kira cara peracikannya? Kita langsung ngobrol sama barisanya. Halo, wow, ngagetin aja. Sama siapa nih? Oh, intermezzo. Sama siapa, A? Dengan Bagus, Kak. Oh, Bagus. Jadi ini lagi bikin apa nih? Kopi cola, Kak. Kopi cola. Campurannya kopi sama cola itu udah pasti ya? Udah pasti. Racikannya gimana? Tinggal ditambah aja sama soda, Kak. Lalu tinggal dikocok aja? Ya, nanti tinggal kita kocok aja pakai sendok sama sedotan yang kita kasih. Keren banget. Ini inovasinya muncul dari mana nih? Atau dari kapan gitu udah mulai berinovasi? Kan biasanya kalau kopi gula, air panas gitu ya. Ini kan ada sodanya, ada kolanya juga gitu. Ya, ini muncul karena di luaran itu sudah mulai banyak yang membuat kopi cola. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri masih belum ada. Jadi kita mencoba untuk membuatnya di sini. Jadi Bagus ini keren banget, ngiblatnya langsung ke luar negeri ya. Iya. Bagus. Terus produknya apa aja di sini yang dijual selain tadi ada kopi cola, terus kopi apa lagi? Di sini ada kopi bir dan juga kopi fruity yang menjadi andalan kita, Kak. Tapi kalau kopi bir nggak ada alkoholnya? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada ya. Jadi nggak bakal bikin mabuk ya? Nggak akan. Aman ya? Aman, Kak. Oke. Terus ini dari mana aja sih bahan-bahannya? Kita dapat dari Pangalengan dan juga ada dari Ciwidey, Kak. Produk lokal dari Bandung. Iya, Kak. Yo, itu juga banyak banget tuh kan? Banyak. Dan targetnya sendiri gimana? Penjualannya di sini aja? Targetnya itu kita menargetkan untuk anak-anak muda yang seumuran saya dan ke bawah, Kak. Saya masuk nggak? Masih masuk, Kak? Masih masuk ya? Oh gitu, jadi targetnya memang buat kaum milenial gitu. Hanya dijual di sini atau bisa kalau misalnya kita udah mulai online gitu? Ya, target kita juga akan menjual untuk secara daring lah, untuk online. Udah mulai dijual kayak gitu ya? Bisa lewat Gojek dan sebagainya, Kak. Oke. Aku penasaran pengen lihat tadi udah ini ya. Ya, Maksudnya simple banget bikin kopinya, tinggal racik-racik aja, nggak ada racikan khusus lainnya gitu. Iya, nggak ada, Kak. Cuma gini aja udah langsung beres, Kak. Nah terus gimana, ini kan lagi pandemi, penurunan agak menurun, tapi kalau udah ada inovasi ini lumayan Sudah lumayan udah naik bisa bangkit Kak. lagi. Iya. Wes, keren banget ya. Jadi perlu inovasi tentunya, apalagi di saat pandemi COVID-19 kayak gini. Itu apa sih? Masih kopi juga? Iya, masih kopi juga, Kak. Yang ini kopi fruity yang rasa strawberry, ini ada kopi aren, dan juga ada kopi cola gitu nih, Kak.
Oh, jadi ini si kopinya udah dicampur sama buah-buahan juga. Iya. Bukan si buah-buahan terpisah gitu ya, enggak Bukan. ya? Langsung dicampur di dalam kopinya. Favoritnya apa? Yang jadi favorit di sini adalah kopi bir, Kak. Kopi bir. Iya, Yang tadi Ayu cobain itu. iya betul, Kak. Bener enak banget. Tadi bagus yang racik. Kebetulan barista satu lagi yang namanya Bayu, Kak. Wah, keren banget ya inovasi yang dilakukan sama kaum milenial ini buat bangkit pasca pandemi. Nah, kita cari tahu dulu nih proses peracikannya untuk sebuah kopi soda seperti apa, Kang Bagus. Kasih tahu dong kayak gimana. Untuk proses pembuatannya karena kita akan membuat beberapa menu, saya akan meminta bantuan dari rekan saya. Oh, Bayu. baik. Call a friend ya. Iya. Halo, Kak. Ayo gimana nih buatnya? Menu unggulan NK Cafe Glass ini yakni es kopi fruity, es kopi cola, es kopi bir, dan es kopi cafe latte. Setiap menu esko atau es kopi diracik dengan campuran sesuai namanya dan disajikan dengan menambahkan es 1 cup plastik. Kopi fruity misalnya terdiri dari sirup kopi fruity, soda esko bening, dan es. Kopi cola merupakan campuran sirup kopi cola, soda esko coklat, dan es. Kopi bir terdiri dari sirup kopi bir, soda esko bening, dan es. Sedangkan cafe latte terdiri dari sirup kopi aren, susu segar, creamer cair, dan es. Menjadi seorang barista tentunya melalui berbagai proses, mulai dari mengenal berbagai macam jenis kopi, meracik kopi, hingga bisa menyajikannya dalam bentuk es kopi yang segar dan nikmat. Nah, tadi kita udah tahu ya gimana cara meracik sebuah kopi soda. Wah, ini udah ada baristanya nih sama Bayu ya. Iya, Kak. Bayu, dari kapan sih jadi barista? Jadi barista itu saya lulus SMA sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu udah memilih jadi barista. Kenapa nih? Saya kebetulan tertarik sama kopi ya, dan kebetulan juga saya diberikan wadah untuk mengembangkan keinginan saya gitu, Kak. Oh gitu, jadi sebelum jadi barista ada pelatihan khusus gitu nggak sih? Iya, ada dulu gitu. Itu saya barengan sama teman-teman, tapi karena teman-teman udah pada kuliah dan saya milih fokus di sini, jadi saya masih tetap di sini. Oh gitu, ya asik gak sih jadi barista? Asik banget, Kak. Lebih asik jadi penikmat kopi atau pembuat kopi? Kalau saya lebih asik jadi pembuatnya dong, karena saya di sini kesuka aja gitu. Pembuat racikan Iya. kopi gitu ya? Iya. Wow, kemarin pas pelatihan itu di mana? Berapa lama? Pelatihan itu di Kiang Roke selama 3 bulanan. Iya. Jadi udah ada berapa minuman yang dikuasai untuk kopi nih? Kebetulan ya karena diajarinya dulu bukan manual brew ya, jadi cuma sirup kayak gini. Ya? Saya bisa itu menu yang di sini kayak bir, cola, sama fruity. Terus ada menu nanti yang bakal ada, cuma tergantung kondisi pasar. Itu tuh ada namanya kopi coklat gitu. Oh gitu. Iya. Wah, keren banget ya. Terus gimana sih? Apa sih susahnya kalau jadi barista kan itu kayak komposisinya juga harus Iya. tepat banget gitu Iya. ya. Nah gimana nih? Sekarang udah pakai hati ngukurnya atau masih pakai takaran? Insya Allah sekarang udah pakai hati. Oh gitu ya. Iya, karena udah lama juga. Kalau misalnya barista kan disodorin kopi ini, aroma ini udah kasih tahu ya jenis kopinya apa aja Iya. gitu. Nah di sini jenis kopinya ada apa aja? Di sini kita pakainya yang robusta, Kak. Yang robusta, Iya, bukan arabica ya? bukan arabica. Karena kalau misalkan arabica itu aromanya terlalu kuat, karena di sini kita kejar rasanya dari robusta. Oh, Gitu. jadi bedanya arabica sama robusta apa ya? Mungkin kalau perbedaan itu terutama dari aroma sih, Kak. Kalau aroma arabica itu lebih wangi gitu. Oh lebih wangi. Dan Kalau robusta itu nggak wangi, cuma rasanya lebih rasa, beda sama arabica. oh yang ada asam-asamnya itu apa? Arabica. Arabica. Jadi kalau misalnya Bandung ini penghasil kopi untuk jenis arabica ya?
Robusta. Ada juga Robusta. Oh, Robusta bukan Iya. Arabica. Iya. Gitu ya, sekarang jadi tahu ya jenis-jenis kopi apa aja, terus juga racikannya tadi udah dibagi juga resepnya sama Bagus dan Bayu juga udah jelasin. Senang ternyata jadi barista. Sukses terus ya. Amin, Terus makasih Kak. berinovasi, menciptakan jenis-jenis minuman lainnya begitu, Iya. supaya juga meskipun di tengah pandemi, ini pecinta kopi bisa makin naik lagi nih. Iya, benar Kak. Oke, baik. Kita nanti bakal ngobrol lagi produk apa aja yang disajikan di sini pastinya sama Pak Edi. Di mana ya Pak Edinya? Dalam kegiatan usaha NK Cafe Glass ini, sumber daya manusia yang menjadi target pembangunan adalah kelompok usia produktif 15 hingga 25 tahun dari semua strata pendidikan. Sumber daya manusia yang tergabung dalam NK Cafe Glass ini diberikan pelatihan mulai dari berwirausaha hingga menjadi seorang barista. Semua kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM ini dikoordinir Koperasi Nukita. Nah, ini dia Pak Edi. Oh, iya, Wah, Mbak. sibuk nih. Iya. Lagi nata meja. Pak Edi ini luar biasa karena berhasil membina sebuah UMKM begitu ya Pak ya? Iya. Untuk pembinaan SDM, kemudian juga pelatihannya, ini seperti apa Pak Edi? Pembinaan SDM itu kita mencoba yang kita bina itu terutama anak-anak usia produktif ya 15 sampai 25 tahun gitu. Yang itu kita latih untuk mereka bisa terampil berwirausaha. Nah, mereka kita latih dari mulai pembukuannya bagaimana, ngurus warungnya seperti apa, sanitasinya seperti apa supaya sehat. Ya seperti itulah. Jadi membina usia produktif nih Iya. 15 sampai 25 tahun. Iya. Termasuk juga memberikan pelatihan untuk barista Betul, misalnya. ya. Ini pelatihnya didatangkan dari mana, Pak? Pelatihnya kami punya tim profesional sendiri. Nah, jadi kita tidak nyewa di orang lain yang itu terbiasa ngelola food and beverage di Indonesia. Iya. Jadi nggak cuma di Bandung, tapi kita memang pakai profesional yang ada di Indonesia. Wes, Gitu. keren banget ya. Terus juga ada berapa anak ataupun SDM yang dilibatkan hingga saat ini? Hingga saat ini sudah kami latih sekitar 100 orang. Nah, Wis, tapi banyak juga. Itu iya. dari Bandung semua? Iya, dari Bandung semua. Tapi ini mereka nanti kita pilih mana yang layak kita lepas dikasih usaha. Kalau itu yang berprestasi, kalaupun mereka tidak punya wirausaha sendiri, mereka akan dibekali surat pengalaman kerja di kita. Gitu. Oh gitu. Jadi yang itu bisa rekomendasi pada saat dia cari kerja, Iya. saya sudah punya pengalaman kerja di kami, yang kami akan kasih itu juga ke mereka, semacam persetujuan gitu. Jadi ada berapa usaha nih di bawah UMKM ini Pak, selain mungkin kopi gitu ya, apalagi? Kita ada kopi, teh, coklat, yang selain di food and beverage ini di industri kita ada peternakan sama perikanan. Ternyata ada peternakan perikanan juga. Iya, yang itu nantinya akan kita sinambungkan dengan warung-warung seperti ini gitu loh. Oke, keren Ini baru banget. awalnya saja buat seperti ini kita bikin inovasi. Pada saat nanti sudah muncul, kita akan bikin inovasi yang lainnya untuk komoditi yang lainnya juga. Gitu. Oh gitu. Ini kan pas pandemi COVID-19 banyak yang putus sekolah, kemudian juga jumlah angka pencari kerja juga naik nih. Iya, betul. Nah, Pak Edi sendiri di UMKM ini ataupun di koperasi ini menerima banyak SDM tidak pas pandemi? Pada saat pandemi justru itu baru datang mereka mengeluh ke kita. Saya mau apa ya pada saat kerja, saya kena PHK. Ya. Sekolah saya tidak bisa melanjutkan karena orang tua tidak bisa membiayai. Nah, itulah akhirnya kita punya ide, ya sudah. Kalian latihan, kalian punya usaha sendiri. Jadi fokus kami itu mungkin kalau cuma komoditinya sudah biasa ya, kopi, teh, coklat. Tapi kami sedang konsentrasi lagi itu di dunia digital marketing. Jadi kita bangun marketplace, kita latih mereka di dunia digital, sampai akhirnya nanti komoditinya apa saja, tapi cara pemasaran digitalnya yang akan kita munculkan. Karena target pasar kita tidak hanya untuk Bandung saja, di awal sampai nasional,
berikutnya kami akan menjual sistem untuk internasional. Gitu. Wes, keren banget sampai internasional. Targetnya ya. Targetnya. Selain itu terobosan apa lagi yang bakal dilakukan nih? Terobosan lain itu kita mungkin akan mencoba bikin industri yang benarnya, yang seperti ini, di mana nanti industri itu akan di backup dengan pemasaran digital yang sudah matang. Jadi kita punya web sendiri, aplikasi sendiri, marketplace sendiri gitu loh. Yang kita akan mendekati konsumen internasional dengan cara seperti itu. Jadi semua produk UKM yang kami bina tidak ada keluhan lagi. Saya mau ngejual kemana ya? Iya. Yang ada itu saya harus tambah produksi. Tapi itu loh. Harus tambah produksi. Terus ini keren banget katanya kalau misalnya yang mau bergabung di sini jadi SDM mau ngelamar kerja, aduh itu kayak ijazah gitu mah disepelein ya. Iya. Yang penting ada kemauan kuat Betul. buat bekerja gitu. Kami gini, tidak ngelihat kamu lulusan apa, nilai berapa, itu masa bodoh. Iya. Karena kami pikir semua orang itu punya potensi yang masing-masing. Kami nanti kita ketemu, kita lihat, kita diskusi, oh kamu passionnya di sini deh, mending kamu pegang ini. Itu yang kita bimbing, arahkan ke anak-anak, karena nanti bisa saling menutupi dan saling bikin jaringan yang utuh di antara mereka. Gitu. Targetnya seperti itu. Sip, keren banget. Ya. Terus kalau misalnya ada yang punya modal, bingung juga nih Bu Budi gimana ini ya cara ngolah modalnya gitu ya. Punya uang tapi bingung dipakai usaha apa, itu bisa juga kerjasama. Ya, untuk yang investor seperti itu kita juga bisa menerima. Nah, kami juga nanti tidak pengen nipu ya. Kalau kebanyakan orang ngerasa udah investasi kok ketipu. Kami Takutnya gitu. Takutnya seperti itu. Kami akan bikin kelaikan usaha dulu yang dia baca utuh. Kalau dia tidak yakin, kami akan dampingi dengan notaris hukum untuk semuanya aman. Kalau sudah aman, yuk. Kenapa? Karena kami pengennya manjang kan. Nah, jadi kalau saya punya uang ayo pelajari dulu yang lengkap, kita diskusi, baru jalan. Gak usah buru-buru. Baiklah, kalau itu luar biasa ya. Bisa menyerap SDM yang ada di Bandung di saat kaula muda mungkin bingung kerja apa, Pak Edi bisa memfasilitasi mereka sehingga bisa bekerja dan menghasilkan uang. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama, Sehat Mbak. dan sukses selalu. Sami-sami. Saya mau sekalian pamit aja sama Nuhun. Bu Dini juga. Bu Dini, hatur nuhun pisan. Kopinya enak banget. Udah bisa ngobrol santai juga di sini. Santuy banget, bener-bener santuy. Makasih ya Bu Dini ya. Saya pamit dulu. Iya, sehat dan sukses selalu ya Bu ya. Ya. Berbagai rencana ke depan telah disiapkan untuk mengembangkan gerai usaha NK Cafe Glass atau ESCO. Target pengembangan awal adalah pembuatan gerai NK Cafe Glass atau ESCO di mall, sekolah, dan kampus, kawasan perkantoran, serta lokasi wisata di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Selanjutnya, pengembangan gerai di beberapa kota di Jabar, Jateng, dan juga Jatim. Jika sudah memungkinkan, akan dibuka di beberapa lokasi wisata potensial di Indonesia. Berbagai rencana pengembangan NK Cafe Glass memang bukan pekerjaan ringan. Namun dengan tekad, semangat, dan kerja keras, cita-cita mewujudkan asa generasi milenial akan kehidupan yang jauh lebih baik bisa terwujud. Dalam situasi seperti apapun, jangan menjadikan kita terpuruk bahkan menyerah. Justru kita harus mampu bangkit, berkarya jauh lebih baik lagi. Saya Ayu Wulandari, terima kasih.